Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 24 Mei 2020. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai, jadi disclaimer dulu. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi, jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Jadi segala posisi trading itu kembali lagi menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sendiri. Karena di sini tuh kita intinya sama-sama belajar bagaimana menganalisa market, bagaimana memprediksi ke arah mana selanjutnya. Nah, yang kita inginkan adalah kita sama-sama ingin bisa profit di Euro USD pada kesempatan kali. Oke, langsung aja untuk kita lihat analisa kita terakhir yang kemarin. Di hari kemarin tidak saya buat untuk analisa Euro USD karena harga itu masih stuck di situ-situ aja ya. Lebih tepatnya di situ-situ aja itu masih tertahan di area supply kemarin ya. Sebenarnya jika teman-teman yang sudah saya sampaikan di hari Senin ya, kalau nggak salah di hari Senin itu harga kemungkinan dia bisa turun lagi kan. Dia bisa turun lagi ke sini atau enggak dia bisa turun sampai ke 7.800 ya. Tapi ternyata harga itu membuat penurunan masuk lagi ke area 7.700. Karena kalau kita lihat kemarin secara data dari segi flash manufacturing PMI yang ada di Euro ya, dari segi Prancis, Jerman dan juga Eropa itu sendiri. Dari segi manufacturing pertama dari manufacturing PMI yang ada di Prancis itu mengalami kenaikan dari 45 ke 46. Tetapi dari segi services PMI-nya turun dari 54 ke 52. Untuk dari segi Jerman, manufacturing PMI-nya itu mengalami penurunan dari 44 ke 42, sedangkan untuk dari segi services PMI-nya itu mengalami kenaikan dari 56 ke 57. Untuk zona Eropa itu sendiri, manufacturing PMI-nya itu ternyata turun dari 45 ke 44. Sedangkan untuk dari segi services PMI itu mengalami penurunan juga, yaitu dari 56 ke 55. Secara data ya, kita lihat dari data sebelumnya dan data sekarang ya. Kita tidak memperdulikan data yang di tengah-tengah di sini karena tengah-tengah ini kan hanya sebagai ekspektasi ataupun forecast saja. Jadi pada kesimpulannya untuk kemarin itu zona Eropa mengalami penurunan dari segi manufacturing dan services PMI. Untuk dari segi Perancis dan Jerman itu mengalami kenaikan dan penurunan yang bertolak belakang dari segi manufacturing dan services PMI-nya. Oleh karena itu, secara zona Eropa itu mengalami penurunan karena kalau kita lihat ini harga mengalami drop di jam 5 sore ya. Ini drop jam 5 sore ya, pas banget yang jam 4 ini kan jam 4 keluar hasilnya di bawah ya, hasilnya di bawah. 1 jam berikutnya baru harga itu langsung bergerak turun ke bawah. Sekarang apakah kita bisa open posisi buy lagi untuk saat ini untuk di Euro USD? Well, kalau dilihat ya berdasarkan bentuk candle ya, berdasarkan bentuk candle nih, memang yang kita inginkan adalah harga itu bisa turun ke golden ratio kita yang ada di sini. Ini golden rasionya ya, ini dulu nah di sini dan di sini. Jadi di sini merupakan golden ratio ya, di sini yaitu di harga di harga 7375. Nah, 7375. Ingat ini merupakan golden ratio di Fibonacci daily. Oke. Ini saya hapus sekarang. Jadi apakah kita bisa berkesempatan untuk buy di daerah tersebut ya? Mengingat harga itu balik masuk lagi ke dalam zona demand kita yang sangat besar di sini. Kalau menurut saya itu masih bisa. Itu masih bisa walaupun di sini kita melihat
harga itu berusaha untuk keluar daripada trend line-nya. Jadi tidak serta-merta trend line di break itu harga langsung membuat penurunan. Memang itu menjadi suatu indikasi bahwa jika suatu trend line itu di break, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa suatu tren sebelumnya itu kemungkinan bisa selesai, bisa berakhir ataupun bisa berubah tren. Tapi di forex itu, di market forex itu tidak ada yang namanya ilmu pasti 100% benar. Ya, walaupun kita sudah menarik garis trend line, sudah kita tarik support resistance, zona supply demand, tapi jika harga itu tidak sesuai dengan apa yang kita gambar, ya mau bagaimana lagi, karena market itu punya pemikirannya sendiri. Kita tidak bisa melawan kehendak daripada apa yang dibuat market, karena kita hanya sebagai retail trader aja, dan bukan kita juga yang membuat harga ini ya. Jadi siapa yang membuat harga ini? Ya mereka-mereka yang besar ya. Para big player, para institusi, para fund manager, para banker, para ya semualah, pokoknya orang-orang top ya, pokoknya selain kita. Jadi kita tidak pernah tahu isi otak dari mereka ya. Apakah mereka ingin tiba-tiba membuat Euro USD menaik? Bisa saja. Apakah mereka ingin membuat Euro USD bergerak turun? Bisa saja ya. Jadi kita selaku sebagai retail trader itu cuma bisa menganalisa kemana pergerakan arah selanjutnya. Dan memang sih biasanya apa yang sudah kita analisa itu biasanya bisa benar bisa salah, walaupun tidak 100% selamanya salah dan selamanya benar. Oleh karena itu pasti ada namanya winning rate, ataupun bahasa itu kayak rasio win-nya. Jarang ada, saya sih belum pernah lihat ya, dalam artian orang itu trading itu bisa 100% pure win terus ya. Saya belum pernah temu ya bahasanya. Dia selalu memberikan analisa itu 100% benar. Dia selalu bisa menebak kemana arah pergerakan market, itu saya belum pernah ya. Walaupun saya sendiri itu setiap yang saya videokan itu kan berikan analisa. Saya nggak mau disclaimer saya 100% benar ya, karena bisa saya juga salah, karena saya kan manusia juga seperti itu ya. Kadang ada salahnya juga. Jadi kalau sekarang apakah kita bisa ambil posisi buy? Kalau sekarang selama harga itu tidak break ini ya, tidak break area demand kita di sini, yang dimana ini merupakan area Fibonacci-nya, saya rasa sih masih bisa untuk ambil posisi buy. Ya, saya rasa masih bisa untuk ambil posisi buy sekarang. Kalau teman-teman mau nekat sekarang ambil posisi buy sih, permasalahannya kita nggak ada konfirmasi ya. Harga sekarang memang cenderung membuat seperti sideways nih ya. Harga sedang membuat cenderung seperti sideways. Mungkin lebih tepatnya seperti segitiga kecil ya. Mungkin seperti segitiga kecil ya di sini ya. Seperti membuat segitiga kecil di sini. Nah, ya. Jadi jika pun dia break salah satu area segitiga di sini, ya. Bentar, ini area apa ya? Kenapa saya gambar di sini? Oke, ini ini hanya sebagai support resistance aja ya. 7955 ini hanya sebagai area support resistance aja. Saya lupa ini gambarnya apa kemarin. Jadi kalau dilihat jika pun dia bisa break segitiga ini, ya, segitiga ini, mungkin dia akan tertahan di area ini ya. Dia break ke atas, kemungkinan dia akan tertahan di area 7955. Jika ini break 7955, baru nanti dia bisa bergerak naik sampai ke area zona supply lagi di atas ya. Jadi kalau saya lebih prefer untuk saat ini biarkan harga itu masuk lagi deh. Biarkan harga itu masuk sekalian ke Fibonacci 61,8 nya di sini. Ya. Biarkan harga itu masuk ke Fibonacci 61,8, dan jika memang bisa dan terjadi konfirmasi di daerah ini ya. Dan jika terjadi konfirmasi di daerah ini, maka kita bisa ambil posisi buy nanti dengan target maksimal itu ke zona supply di atas ya. Ini cukup jauh nih sekarang.
Jika nanti harga itu bergerak turun sampai sini ya, bergerak turun sampai sini, dan ternyata terjadi konfirmasi ke atas, maka target kita itu bisa sampai di 7.700, it's okay, sampai sini pun bisa ya, sampai sini bisa, ataupun teman-teman mau maksimalkan sampai di 8.450 bisa, tapi nggak ada salahnya ketika sudah sampai di 7.700 atau nggak sampai di 7.000 atau nggak sampai di 8.000 lah bahasanya, teman-teman set SL plus atau set BEP atau keluar seperempat, keluar setengah, it's okay ya. Nanti teman-teman jangan memasang stop lossnya walaupun sudah running profit, SL-nya itu masih SL minus gitu ya. Tidaknya ketika sudah running profit, SL-nya itu digeser, entah itu mengamankan posisi dalam artian SL plus atau sudah tidak ada resiko lagi ya bahasanya. Lebih tepatnya itu kayak set BEP lah bahasanya, free risk ya, tidak ada resiko seperti itu. Jadi bagaimana ya, kalau saya pribadi lebih baik tunggu deh ya, tunggu harga itu ke bawah ke area 7345 nih. Mungkin saya akan pasang buy stop di sini ya, mungkin saya akan pasang buy stop loss di bawah zona. Stop lossnya itu berarti saya taruh di 1.07.000, target itu di maksimal ya, maksimal sampai di 7956. Jadi stop lossnya di sini itu akan saya buat 36 pip, take profit 59 pip ya. Jadi di sini saya tidak akan memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam videonya ya. Jadi di sini hanya sebagai analisa saja. Dan jika tidak sesuai dengan analisa teman-teman pribadi juga it's okay ya. Dan kemungkinan saya akan pasang juga buy stop lagi satu di sini ya. Ketika dia sudah 7955 dengan target maksimal di 8450, stop loss di bawah 7700 yaitu di 7600 seperti ini. Mungkin saya akan pasang dua open posisi seperti ini nanti ya. Karena kalau kita lihat hari ini berita euro kita tidak ada kecuali cuma Jerman IFO Business Climate yang diperkirakan akan turun dari 93,6 ke 93 aja. Nah, ini sih nggak akan begitu penting untuk dari segi euro. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.